Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil hamid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad man ba'du asma'ihi ahid wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimatayn mutalazimatayn ila yaumit tanadi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Nurdin Hasanah, para alim ulama, guru-guru kita, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari yang mulia ini. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah serta inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan bersalawat dan salam mengawali pengajian kita berupaya untuk terus menyambungkan ruhani kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersalawat dan salam, karena salawat dan salam adalah bahagian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya Muhammad, ja'altuka zikran min zikri." Wahai Nabi Muhammad, aku telah menjadikan engkau zikir di antara zikir-zikirku. Faman dzakaraka faqad dzakarani. Siapa yang menyebutmu berarti dia berzikir kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri bahkan malaikat-malaikat Allah tak henti-hentinya terus bersalawat kepada kekasihnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada minggu yang lalu kita telah membacakan dari kitab Syarah Al-Asmaul Husna untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Allah Al-Wali. Pada malam hari ini kita akan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Al-Hamid adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-57. Al-Hamid artinya yang maha terpuji. Maha terpuji maksudnya adalah, yang pertama, dia Allah Subhanahu wa taala terpuji pada zatnya. Yang kedua, dia Allah Subhanahu wa taala terpuji pada sifatnya. Yang ketiga, dia Allah Subhanahu wa taala terpuji pada asma'nya, nama-namanya. Yang keempat, dia Allah Subhanahu wa taala terpuji pada af'alnya, pada perbuatan-perbuatannya. Yang kelima, dia Allah Subhanahu wa taala terpuji pada hukum-hukum yang ditetapkannya, pada seluruh ketentuan yang dan takdir yang telah ditetapkannya. Itu makna dari nama Allah Al-Hamid, yang maha terpuji. Terpuji pada zatnya, terpuji pada sifatnya, terpuji pada asma'nya, terpuji pada perbuatannya, terpuji kepada seluruh hukum-hukum dan ketetapan qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala terpuji pada zatnya.
Kata guru kita Syekh Muhammad Bakhid hafizahullah, zat Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, tidak ada suatu pun yang sama dengannya. Zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu. Karena itulah zat Allah tidak seperti sesuatu. Mustaghnin an kulli ma siwahu wa yaftaqir wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Allah tidak memerlukan siapapun, tetapi segala sesuatu memerlukan Allah. Siapapun memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Zat Allah tidak diciptakan oleh sesuatu, bahkan Dia yang menciptakan segala sesuatu. Karena demikian, Dia Allah subhanahu wa ta'ala terpuji pada zatnya. Apapun yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluknya, maka apapun yang diciptakan Allah tidak sama dengan penciptanya. Apapun yang kita khayalkan, wa kullu ma tatawahhamuhu 'anillah fa huwa khilafuh. Apapun yang kita hayalkan, kita bayangkan tentang Allah, tidak ada yang sama. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala terpuji pada sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala pada zatnya, yang kedua pada sifatnya. Semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat kesempurnaan. Tiap-tiap yang memiliki sifat yang sempurna, maka menunjukkan sempurna yang punya sifatnya. Dengan kesempurnaan sifat inilah Dia dipuji pada sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah ini tercermin daripada nama-nama Allah yang 99 yang tidak ada batasnya, sesungguhnya hanya Allah yang mengetahuinya. Adapun sifat 20 yang kita kaji sebagai dasar ilmu tauhid yang wajib bagi Allah, itu namanya wajib akli, wajib secara akal kita. Artinya Allah wajib bersifat dengan sifat 20 itu secara akal, mustahil jika sebaliknya. Secara akal Allah wajib ada, wujud, mustahil Allah tiada. Kemudian qidam, sedia kala, tanpa permulaan, mustahil Allah itu ada permulaannya. Hadis baharu, sebab kalau hadis sama dengan makhluk, maka mustahil bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat-sifat yang wajib secara akli. Adapun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kesempurnaan, la yuhsiha illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi memberikan isyarat dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu termaktub dalam Al-Quranul Karim. Inna lillahi mi'atu asma illa wahidah. Allah punya 100 nama kecuali satu. Versi yang lain, inna lillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menjiwainya niscaya dia masuk surga. Jadi Allah maha sempurna pada sifatnya. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala terpuji pada asmanya atau nama-namanya. Nama-nama Allah sangat banyak. Banyaknya nama menunjukkan juga kesempurnaan yang memiliki nama. Dari sekian nama itu, Dia mempunyai nama-nama yang baik, disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Dengan demikian, Dia juga terpuji pada nama-namanya. Nama-namanya saja terpuji, apalagi pemilik nama. Nama itu al-ism yadullu 'alal musamma. Nama menunjukkan siapa yang memiliki nama. Karena itu dalam Islam pun kita disunatkan memiliki nama yang baik. Kalaupun masih agak kurang pas, sunat menukarnya atau menambahnya.
walaupun tak perlu motong kambing. Jadi nama-nama khususnya yang nama-nama yang tidak ada maknanya sama sekali, eloklah ditambah Muhammad atau Ahmad di depannya ya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala terpuji pada af'alnya atau segala perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang tidak pada tempatnya. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak mempunyai hikmah dan makna, dan juga tidak ada perbuatannya yang salah. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya terpuji. Yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala terpuji pada hukum-hukum yang ditetapkannya, pada seluruh ketentuan yang ditetapkannya. Segala hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tepat dan paling baik. Tiada zalim dan tiada celah. Oleh karena itu, apa-apa yang telah dihukumkan oleh Allah pastilah terpuji. Dan wajib bagi kita mengiktikadkan tidak ada hukum yang paling baik dan yang paling sempurna dan yang paling tepat melainkan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hukum di atas segala hukum, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dalam pandangan Allah adalah merupakan satu kesatuan, seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, kalau dibiarkan maka akan menjalar kepada anggota tubuh yang lain. Kalau ada yang punya penyakit, jika dibiarkan itu menjangkit, menjalar kepada yang lain. Orang yang membunuh, mencuri, berzina adalah ibarat penyakit pada anggota tubuh. Jika dibiarkan tanpa ada hukuman yang sesuai, maka penyakit itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Jadi wajib kita mengiktikadkan bahwa hukum Allah itu adalah yang terbaik. Ketetapan dalam hukum Allah adalah yang terbaik, walaupun kita belum dapat mengamalkan, menjadikan hukumnya. Karena negara kita misalnya bukanlah negara Islam, belum dapat atau tidak menerapkan. Tapi wajib kita hakikatkan, kita iktikadkan, tidak ada yang lebih baik daripada hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman Allah, hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan seseorang yang membunuh dihukum bunuh, qisas. Hukum qisas. Seorang pencuri dipotong tangan dan penzina dirajam atau disebat atau diusir. Itu semua supaya penyakit yang ada pada orang tersebut tidak menjalar pada umat yang lain. Hukum-hukum Allah itu dalam ketetapan Allah adalah yang terbaik, bermanfaat bagi seluruh manusia. Wajib kita iktikadkan. Jangan sampai kita i'tirad atau menentang, menganggap hukum Allah itu salah atau tidak tepat, walaupun kita belum dapat menerapkannya karena memang terkait dengan sistem pemerintahan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kamu dalam hukum qisas itu adalah kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki pemikiran. Kalau akal kita mungkin bisa protes, hawa nafsu kita protes, tapi kalau kita beriman kepada Allah, akal dan hawa nafsu kita akan tunduk dan beriman penuh bahwa tidak ada hukum yang sebaik-baiknya melainkan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah satu contoh bagaimana Allah menghukumkan. Hukum Allah itu bagi orang-orang yang berakal sangat terpuji. Mengapa demikian? Karena jika pelaku kejahatan tersebut dibiarkan, maka akan banyak pembunuhan, pencurian, perzinahan, banyaknya pelaku kejahatan karena hukum Allah tidak dijalankan. Menyebarnya maksiat-maksiat seenaknya karena hukum tidak berjalan. Alhamdulillah masih ada hukum negara jika dilaksanakan dengan adil. Koruptor ditangkap misalnya,
orang-orang yang menzalimi orang dihukum, sempat tidak ada langsung, maka merajalela lah. Orang-orang yang menjual minuman keras, menjual narkoba ditangkap misalnya, sempat tak ditangkap, merajalela lah minuman keras dan narkoba. Apalagi hukum Allah Subhanahu wa taala tiada bandingannya. Dalam Al-Quran, contoh sederhana, pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab 10 tahun, selama 10 tahun Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah Amirul Mukminin, hanya ada 1 kali kasus perzinahan selama 10 tahun. Kawasan pemerintahan beliau Jazirah Arab, bukan hanya Madinah saja, sudah sampai ke Mesir. Sudah luas pemerintahannya waktu itu. Dengan ketat penjagaan, hanya terjadi 1 kali perzinahan. Hanya 1 kali, hanya 2 kali kalau tidak khilaf kasus pencurian. Itu 10 tahun. Kalau kita jangankan 10 tahun kasus perzinahan, tiap malam ada na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran banyak disebut nama Allah Al-Hamid, yang maha terpuji. Di antaranya firman Allah, "Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur, syukurnya itu kembali manfaatnya kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, dan siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kufur itu makna lainnya adalah enggan atau ingkar, kufur nikmat. Jadi kalau orang nyebut kafir, jangan langsung terjemah, bisa jadi yang maksudnya kafir nikmat, tak bersyukur kepada Allah. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu semua fakir kepada Allah, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kita semua memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa dia bersifat ghani, kaya, maha kaya, dan juga bersifat hamid, maha terpuji. Ini mengisyaratkan bagi kita, kalau jadi orang kaya, hendaklah kekayaan yang didapat dari jalan terpuji, dan dengan kekayaan itu pula bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang terpuji. Kalau kaya, jalan harta yang didapat terpuji, kemudian dermawan baru terpuji. Kalau kaya tapi pelit, tak ada terpuji tak? Artinya dia menjadi belenggu pada dirinya sendiri. Semakin banyak kekayaannya, nanti semakin berat hisabnya di yaumul qiyamah. Orang yang datang dari Singapura, banyak betul bawaannya, itu lama pemeriksaan di imigrasi. Yang dikit bawaannya, dikit pula pemeriksaannya. Tapi kalau baik, kalau dermawan, semua orang sudah kenal. Oh, bos lewat, tak apa-apa, silahkan. Baik, dermawan. Kata Imam Syafi'i, tasattar bis-sakha'in wa kullu 'aibin yughattihi kama qila as-sakha'u. Yang paling baik bagi orang kaya-kaya itu, gunakanlah tameng atau pakaian dermawan, karena pakaian dermawan itulah yang paling terbaik. Ini kalau orang dermawan kan terpuji, aibnya pun tak nampak lagi orang karena baik, padahal dia bengak lah. Tapi karena dia dermawan, itu terpuji. Tapi kalau kaya tapi pelit, berapa kali saya contohkan dulu, ada kisah nyata, ada orang pelit, kisah orang Malaysia ini ke Jakarta, duduk di hotel bintang 5, tapi karena takut mengeluarkan duit nak makan, takut ngitungnya payah, akibatnya dia cuma makan
roti gabin yang dibawanya dari Malaysia. Jadi selama 3 hari di Jakarta makan roti gabin dulu deh. Ini lebih dahsyat lagi. Pelitnya bukan dengan orang lain, bahkan untuk diri sendiri pun pelit. Ini sudah luar biasa pelitnya ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada sifat pelit. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dalam surat Al-Hasyr. Siapa yang dijauhkan Allah daripada sifat pelit, itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Yang lebih hebat lagi, dia tak adalah kaya-kaya nian, tapi luar biasa dermawannya, subhanallah ya. Payah dapat orang seperti itu. Apabila kita sudah meyakini bahwa Al-Hamid atau Maha Terpuji adalah salah satu nama Allah, maka akan timbul dari keimanan kita tentang nama Allah Al-Hamid itu akhlak dari diri kita. Apa akhlak orang yang beriman kepada nama Allah Al-Hamid? Yang pertama, memuji Allah. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan dan tempatnya. Bagaimana keadaan orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Firman Allah, innallaha yuhibbu an yuhmada. Dalam hadis firman Allah, sesungguhnya Allah menyukai dipuji. Bahwasanya Allah suka bahwa dia dipuji. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamdulillahi amanun li ni'matin min zawaliha. Memuji Allah adalah aman dari hilangnya nikmat. Kalau orang yang suka bersyukur kepada Allah, memuji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ada di antara para ulama yang mengamalkan banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah terus, dibanyakkan Allah apa yang kita punya. Ini tak pernah bersyukur, dapat tak pernah syukur, akibatnya dikit teruslah, gitu ya. Kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Namun jangan kita ukur dengan materi. Salah satu bentuk daripada rezeki Allah itu kesehatan, kelapangan, ketenangan hati, kedamaian. Itu luar biasa rezeki Allah. Betapa banyak orang yang tak ada duit, tidurnya nyenyak. Betapa banyak orang yang banyak duitnya, tidur malam tak ada nyenyak. Mikirkan penyakit, mikirkan duit banyak. Lebih dahsyat lagi mikirkan hutang gara-gara banyak betul proyek, gitu ya. Karena itu bersyukurlah dalam segala keadaan apapun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jagakan nikmat tersebut. Kemudian kata Syekh Muhammad Bakhil, banyak tempat-tempat untuk memuji Allah. Di antaranya ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini di antaranya. Secara singkat kita bacakan, ada beberapa tempat yang diaturkan, memang di situ diajarkan kita memuji Allah secara khusus. Yang pertama, memuji Allah pada khutbah nikah. Sebenarnya bahkan dalam khutbah, namun bukan masuk dalam rukun. Tapi kalau dalam khutbah nikah itu bahagian rukun. Tapi kalau khutbah Jumat bukan, itu ya. Masuk rukun ya, masuk rukun yang syahadat yang bukan. Memuji Allah, salawat kepada Rasulullah, ya. Berwasiat membaca Al-Quranul Karim. Kedua, memuji Allah pada waktu memulai dan mengakhiri doa. Itu pada tempat khusus kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sunnah hukumnya yang disunatkan ya. Yang ketiga, sunnah memuji Allah sesudah makan dan minum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklah fayahmaduhu biha wa yashrabu syarbah fayahmaduhu biha. Sesungguhnya Allah sungguh meridai seorang hamba apabila dia menyuap suatu makanan lalu memuji Allah, lalu meminum satu teguk minuman lalu memuji Allah, maka Allah rela kepada hamba tersebut.
Jadi kita ulangi, sunat memuji Allah waktu khutbah nikah, sunat waktu memulai mengakhiri doa, sunat waktu sesudah makan dan minum. Yang keempat, memuji Allah pada waktu bangun tidur. Doa yang diajarkan Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Dalam doa yang lain Nabi bersabda mengajarkan, alhamdulillahilladzi a'ada ilayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Wa adzina li lidzikrih, dan mengizin, wa a'tanil afiyah, memberikanku kesehatan, wa adzina li lidzikrih, dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Ini saya diajarkan walaupun belum dapat diamalkan dengan baik oleh seorang guru kita, Habib Fauzi Al-Idrus, salah seorang Habib di Jambi. Sekarang tinggal di Palembang. Kalau Ustaz amalkan ini, insyaallah sehat Ustaz, katanya. Alhamdulillahilladzi a'ada ilayya ruhi wa a'tanil afiyah wa adzina li lidzikrih. Namun sampai saat sekarang belum teramalkan, makanya belum sehat ya mungkin ya. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku dan memberikanku kesehatan dan mengizinkan aku berzikir kepadanya. Jadi kalau tak dapat Arab, se-Indonesia pun tak apa-apa. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah mengembalikan ruhku, yang telah memberikanku kesehatan dan telah mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Ini Pak Asbon, alhamdulillah ada sini ya, insyaallah. Amalkan Pak Asbon ya, insyaallah. Itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan lagi sunat memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah? Yaitu waktu kita memakai pakaian baru. Segala yang baru, bukan hanya pakaian, asak baru, alhamdulillah. Lagi bini baru. Maaf ya, bukan. Contoh saja bagi orang yang baru kawin, alhamdulillah. Ya, macam kita ini mungkin tak lagi naik. Parah ibu-ibu. Ada apa pepatah Arab? Kullu jadidin ladzid. Setiap yang baru tu enak. Agak kasar bahasanya, tapi itu yang bahasanya. Wa in kana mujriha, walaupun melukakan. Yang baru tu enak, sandal baru, sepatu baru. Walaupun kadang tumit kita terkocek dikit, yang penting gagah. Wahai baru Alhamdulillah. Di antara doa Nabi, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji Allah yang telah memberikan pakaianku ini, yang memakaikannya kepadaku, dan telah memberikan rezeki kepadaku akan pakaian ini, padahal aku tak memiliki daya dan kekuatan. Jadi apapun yang kita miliki hakikatnya dari Allah. Kita tidak ada daya dan upaya sedikit pun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kamu wahai manusia daripada rahim ibu kamu. La ta'lamuna syai'an. Kamu dak kate apa-apa, dak punya apa-apa, dak tahu apa-apa, bugil lahir. Tiba-tiba jadi orang kaya, bagak, sombong kepada Allah, sombong kepada makhluk. Apa dah Allah marah? Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur ditambahkan Allah. Memuji Allah ketika memulai mengarang buku atau kitab bagi para ulama. Memuji Allah ketika hasilnya nikmat, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Asal dapat nikmat, alhamdulillah. Puji Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dibuktikan nanti lewat amalan kita. Syukur itu 3 tingkatan. Syukur bil lisan, alhamdulillah. Diiringi dengan syukur bil jinan, hati kita bersyukur memandang yang memberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu syukrul bil jinan, syukur bil arkan, lewat anggota tubuh kita buktikan. Antara lain sedekah, antara lain taat kepada Allah,
Sedekah itu sebenarnya bukan payah. Setiap hari alhamdulillah kita sedekah kepada anak bini kita. Tidak ada satu teguk makanan yang masuk ke perut bini dan anak kita melainkan sedekah dari kita. Jadi harus kita sadari dan kita niatkan bahwa kita ikhlas. Itu insyaallah dapat pahala, apalagi jika sudah disebarkan pada yang lain. Subhanallah. Sedikit lagi. Mana lagi tempat yang sunat kita memuji mengucapkan alhamdulillah, yaitu ketika tertolak daripada dibenci atau mendapat bala. Tertolak daripada hal-hal yang tak kita sukai, dijauhkan Allah daripada hal yang menakutkan kita, dijauhkan Allah daripada bala, baik dari dirinya atau dari kaum muslimin. Bukan hanya untuk kita dewek, tapi untuk kaum muslimin. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau nengok orang dapat rezeki, dia duluan yang memuji Allah. Dengar ada orang dia terima taubat, dia dulu sujud syukur kepada Allah. Apabila mendengar orang lain dijauhkan dari bala, dia mengucapkan syukur kepada Allah, bukan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain. Jadi kalau kita melihat tetangga kita makmur, itu alhamdulillah, alhamdulillah tetangga aku makmur. Walaupun percikannya aku belum dapat lagi, apa ya? Berpahala kita dengan sabar dan dengan syukur. Mana tahu nanti Allah bagi kita. Yang ada ni tidak ngutuk, iri. Itu tangga ni nyakiti hati be. Kemarin dia beli motor, sekarang lah beli mobil pula. Jadi sakit hati aku. Apa pula kita sakit hati? Mestinya kita bersyukur. Termasuklah kalau lihat orang lain dijauhkan dari bala, orang sehat, orang diselamatkan Allah, alhamdulillah. Jadi, itu amalan dari seorang waliullah namanya Uwais Al-Qarani. Alhamdulillah nama anak saya Uwais Al-Qarani. Salah satunya dia bersyukur jika orang lain dapat nikmat. Tapi kalau orang lain dapat hal yang tidak enak, dia taubat kepada Allah. Di antara taubatnya setiap malam, ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah jika ada perut orang yang masih lapar saat ini. Kalau ada orang lapar seolah-olah dia berdosa, minta ampun dia kepada Allah. Sekarang ini tidak ada lagi mikirkan orang lain lapar, yang penting perut kita dewek. Ini yang kita kebanyakan. Tapi kalau kita dapat mengamalkan ini, subhanallah, memohon ampunkan kepada diri kita dan juga orang muslimin, bersyukur untuk diri kita dan juga untuk orang muslimin. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, memuji Allah ketika keluar dari kamar mandi. Yang ke-10, memuji Allah waktu bersin. Waktu bersin itu alhamdulillah. Baru orang lain wajib jawab yarhamkallah. Tapi kalau kita tidak ada alhamdulillah, tidak wajib dah orang jawab, baru orang kita jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu di antara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat-tempat khusus yang disunatkan. Adapun pengertian bersyukur yang sesungguhnya tanpa batas, dan kita lakukan setiap saat kita memuji Allah, karena salah satu nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang tak putus-putusnya, yang wajib kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Bi hurmatil habib wa bi haqqi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف
لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah semua orang-orang Islam ya Allah, laki-laki dan wanita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang telah mati ya Allah. Waghfir jami'as sayyi'at, ampunkan segala kesalahan kami ya Rabbana ya Allah. Innaka ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.